Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Fadilatul Fitriani, dan dengan rekan saya yang bernama Siti Nur Istiqomah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian pembelajaran fikih di MI SD. Nah, penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil belajar siswa yang dicapai siswa, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan selanjutnya. Nah, ini pendapat dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dikatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan kenaikan kelas. Nah, penilaian ini digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa penilaian pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seorang guru untuk mengukur atau menilai pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik secara sistematis dan memberikan keputusan-keputusan yang sesuai berdasarkan hasil penilaian mulai dari masuknya peserta didik selama proses pembelajaran dan hasil dari proses belajar peserta didik. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa penilaian pembelajaran fikih di MI atau SD itu adalah kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengukur atau menilai pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik dalam hasil proses belajar yang dimana bermuatan pendidikan agama Islam, yakni memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum agama Islam, hukum syara yang dilaksanakan dalam kelas antar guru dan peserta didik dengan berbagai strategi pembelajaran yang telah direncanakan sehingga hasil belajar siswa sesuai dengan keinginan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi penilaian pembelajaran fikih di MISD. Fungsi pembelajaran fikih sendiri ini ada beberapa, yaitu yang pertama fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada antara guru kepada siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Kemudian ada fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai angka, kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan belajar tersebut. Yang keempat adalah fungsi seleksi, yaitu untuk memperoleh informasi tentang kualitas peserta didik untuk masuk pilihan sesuai standar yang telah ditentukan dalam kepentingan tertentu. Yang kelima ada fungsi penempatan, yaitu fungsinya untuk menempatkan peserta didik dalam situasi atau kondisi atau bidang yang tepat. Kemudian yang keenam adalah umpan balik, yaitu untuk dijadikan sebagai introspeksi bagi sekolah sehingga dapat melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Yang ketujuh ada fungsi motivasi, yaitu suatu dorongan baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemicu semangat dan lebih giat belajar untuk memperoleh hasil belajar atau prestasi yang maksimal. Kemudian ada tujuan penilaian pembelajaran fikih di MISD. Nah, tujuan yang pertama untuk mendeskripsikan kecakapan belajar para peserta didik sehingga nanti dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah, yaitu
seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan yang diharapkan. Kemudian untuk menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yaitu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, untuk memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud yaitu meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua peserta didik. Yang selanjutnya adalah prinsip penilaian pembelajaran fikih di MI atau SD. Untuk mengetahui semua penugasan masing-masing kompetensi mata pembelajaran fikih, maka perlu adanya rambu-rambu atau prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran tersebut. Adapun prinsip-prinsip penilaian fikih di MI yaitu penilaian digunakan untuk menilai pencapaian peserta didik. Yang kedua, penilaian yang dilakukan akan mencakup seluruh kemajuan belajar dan hasil belajar. Yang ketiga, penilaian kemajuan belajar merupakan kumpulan informasi tentang tingkat kemampuan yang akan dicapai peserta didik dalam menguasai kompetensi. Yang keempat, penilaian hasil belajar fikih adalah penguasaan suatu standar kompetensi yang meliputi sikap dan nilai. Yang kelima, penilaian hasil belajar fikih dilakukan dengan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap peserta didik. Dan yang keenam, penilaian hasil belajar fikih bisa digunakan oleh pendidik dengan berbagai penilaian. Ada juga prinsip penilaian pembelajaran yang dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berpegang pada 3 prinsip berikut, yaitu yang pertama prinsip keseluruhan, yang kedua prinsip kesinambungan, dan yang ketiga prinsip objektivitas. Jenis-jenis penilaian pembelajaran fikih. Bentuk penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 merupakan penilaian autentik. Prosedur penilaian proses pembelajaran disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian pada mata pelajaran fikih. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian ini ditujukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan program dalam satu bahan pelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh murid setelah pada umumnya penilaian ini berfungsi untuk menentukan angka-angka murid dengan mengikuti program dan bahan pengajaran dalam satu catur bulan. Yang ketiga yaitu penilaian penempatan atau placement. Penilaian penempatan mencakup banyak hal meliputi bidang-bidang bimbingan penyuluhan di sekolah. Fungsi untuk mengetahui keadaan anak-anak termasuk keadaan pribadinya yang diperlukan agar anak dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan kepribadiannya. Yang terakhir yaitu pelaksanaan penilaian pembelajaran fikih di MI. Sebelum pelaksanaan penilaian dilakukan, maka terlebih dahulu harus melaksanakan suatu pengukuran, yakni membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran ini bersifat kuantitatif. Kaitannya dengan pembelajaran berarti mengukur pemahaman terhadap materi yang diberikan dalam bentuk suatu tes dan hasilnya berupa angka. Yang pertama adalah penilaian afektif. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah penulis lakukan, pelaksanaan penilaian afektif dilakukan guru dengan merata-rata sikap murid dari awal semester hingga akhir semester berdasarkan pengamatan guru secara umum, di mana pengamatan tersebut dilaksanakan secara tersirat dari kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu penilaian aspek psikomotor dalam tes sumatif, yaitu peserta didik diminta untuk mensimulasikan tata cara zakat fitrah. Penilaian ini dilaksanakan setelah pelaksanaan kognisi selesai. Dalam pembuatan soal atau ketentuan apa yang dipraktekkan adalah guru yang bersangkutan, bukan seperti penilaian kognitif yang soalnya diolah bersama guru fikih. Dalam pelaksanaan praktek tersebut, instrumen penilaian yang digunakan oleh guru adalah daftar checklist, yaitu daftar urutan pelaksanaan tata cara zakat fitrah.